Biasa kalau ada satu kaidah, idza tammal amru bada'an nuqsan. Kalau sesuatu ini sudah sempurna, itu hanya tinggal menunggu apa? Kerusakannya. Ibu bapak bangun rumah. Setelah rumah selesai, udah jadi, sudah finishing, lalu tinggal di dalamnya, itu rumah tinggal nunggu apa itu? Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu bocor. Mulai rusaknya, ada pintu celah rusaknya, ada pintu celaknya, ada pintu buruknya, mulainya dari pintu ini. Pintunya apa? Inna awwala ma dakhalan naqs ala Bani Israel. Iya, yang pertama kali masuknya, celaknya, aibnya, kekurangan Bani Israel pada waktu itu. Nah, Bani Israel dari ketauhidan yang luar biasa ini sampai akhirnya menjadi acak-acakan karena akhlak dan sifatnya, itu mulainya daripada apa? Mulainya adalah dari membiarkan kemungkaran. Itu mulainya. Jadi perusak agama yang pertama kali itu adalah ketika kalau melihat kemungkaran, dia campakkan, dia cuekkan, dia biarkan. Itulah yang ada. Karena membiarkan sesuatu yang salah malah ditemaninya. Ini punten, gambarannya apa yang harus dilakukan oleh seorang muslimin, muslimat ketika melihat seperti itu. Ada yang namanya hijrah ataupun hijratul ma'asi, meninggalkan yang namanya maksiat. Punten, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Iya. Contoh ketika mengatakan ucapannya ini, maaf kalau kamu masih minum minuman khamar, saya nggak mau berteman dengan kamu. Udah nggak usah hubungi saya lagi kalau misalnya kamu masih minum khamar. Boleh begitu? Boleh. Maka kalau dibilang mengatakan orang melakukan maksiat setelah dinasehati, kalau masih kekeh tidak bisa, ada dua kemungkinan. Satu, tinggalkan. Apabila meninggalkan itu manfaat untuknya. Tapi kalau misalnya ditinggalkan malah lebih berbahaya kepadanya, untuknya, kita tetap dekat dan kita tetap untuk menjaganya. Iya, itu gambaran singkatnya demikian. Maksudnya gini, tidak setiap orang yang melakukan keburukan ini harus kita tinggalkan. Tapi kalau memang manfaat untuk kita tinggalkan, maksudnya ada jeraknya, ada baiknya, maka harus kita tinggalkan. Tapi justru kalau kita tinggalkan dia lebih hancur, lebih bahaya, maka kita tidak meninggalkannya, namun kita apa? Mendekatnya dan kita jaga. Itu gambarannya. Singkatnya begitu. Subhanallah. Lalu mengatakan kalimatnya, iya, au la yadribannallahu biqulubi ba'dukum ala ba'din. Tapi kalau engkau cuek, ngelihat kemungkaran dibiarkan, iya. Lalu apalagi? Arus-arus bahaya pun tidak pernah untuk dibendung, dicampakkan dan dicuekan, maka Allah akan berikan yang sangat mengerikan. Apa di sini? Iya. Atau jika tidak, maka Allah akan menjadikan hati sebagian kalian membenci sebagian yang lain. Jadi hati dari kalian akan membenci sebagian yang lain. Itu mengerikan sekali. Maksudnya apa? Perpecahan. Akan terjadi perpecahan. Perpecahan itu dimulainya ketika ada kemungkaran dicampakkan. Perpecahan itu dimulainya ketika kemungkaran dicuekan. Akan terjadi perpecahan. Subhanallah. Lalu mengatakan kalimatnya, lalu Allah melaknati kalian sebagaimana dia mengutuk atau melaknati Bani Israel. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia melihat orang yang zalim lalu tidak mencegah perbuatannya, maka Allah pasti akan meratakan hukumannya terhadap mereka semua. Gini, lihat. Misalnya ada satu kampung, satu tempat, iya, orang maksiatnya naudzubillah banyak, orang solehnya ada, tapi orang soleh ini kekeh, diajak maksiat tidak, diajak melakukan kejahatan tidak. Minum khamar, sekelilingnya minum khamar, dia tidak. Sekelilingnya zina, dia tidak. Sekelilingnya riba, dia tidak. Sekelilingnya dusta, dia tidak. Lurus saja. Nah, itu nggak bahaya buat dirinya. Kenapa? Karena dia sudah punya petunjuk, dia sudah punya kokoh. Dia bisa selamat dari lingkungan yang hancur itu. Tapi jangan dikira dia bebas daripada hukuman yang akan Allah berikan kepada orang sekeliling itu. Apa penyebabnya? Penyebabnya dia diam melihat kemungkaran yang ada di keliling itu. Makanya ketika Allah murka, wahai malaikat, hancurkan kampung itu.
Kenapa? Mungkar semuanya itu. Maksiat semuanya itu. Ya Arab, tapi di situ ada orang soleh. Tahajudnya rajin, baca Qurannya rajin, puasanya rajin. Dia nggak ikut minum khamar, dia nggak ikut riba, dia nggak ikut zina. Tapi dia ini soleh. Apa kata Allah? Mulai dari situ tuh. Mulai dari situ itu. Apa namanya? Bencananya. Loh kenapa? Karena masalahnya satu. Apa? Dia diam ketika melihat kemungkaran.